Shalom, jumpa lagi dengan saya Erna Bayu dalam channel Erna S. Bayu. Kali ini kita akan berbicara tentang cloning. Namun jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Baik, kita akan mulai. Apa itu cloning? Cloning secara etimologis berasal dari kata klon yang diturunkan dari kata Yunani klon atau potongan yang diperuntukkan untuk memperbanyak tanaman. Manfaat dan dampak cloning. Tentunya banyak sekali manfaatnya ya cloning itu. Yang pertama adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Cloning dapat menyediakan sarana budidaya tanaman yang lebih kuat, lebih tahan terhadap penyakit sambil menghasilkan produk yang lebih unggul. Yang kedua adalah cloning manusia memungkinkan banyak pasangan yang tidak subur untuk mendapatkan anak. Organ manusia dapat dikloning secara selektif. Sel-sel dapat dikloning dan diregenerasi. Teknologi cloning memungkinkan para ilmuwan medis untuk menghidupkan dan mematikan sel-sel. Teknologi cloning memungkinkan dilakukan pengujian dan penyembuhan penyakit-penyakit yang bersifat keturunan. Bagaimana cloning berdasarkan sudut pandang agama? Pada agama Kristen Katolik, proses cloning manusia dapat ditelaah dalam beberapa prinsip Alkitabiah. Agama Islam, dari awal kehidupan hingga saat kematian, semuanya adalah tindakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala bentuk peniruan atas tindakannya dianggap sebagai perbuatan yang melampaui batas. Agama Buddha, ada dua kategori hukum. Bija niyama atau hukum-hukum biologis. Tidak usah khawatir sebab bila tidak sejalan dengan hukum alam, maka tidak akan berhasil. Kama niyama atau hukum karma, bahwa kelahiran kembali dikondisikan oleh tanha atau keinginan yang sangat kuat. Dalam hal ini kama tanha, keinginan yang kuat akan kenikmatan nafsu, dan bhava tanha, keinginan kuat untuk senantiasa bereksis. Untuk agama Hindu, pertimbangan pemberlakukan suatu hal dalam pandangan agama Hindu adalah pada baik atau tidak baiknya hasil dari perbuatan bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Bagaimana cloning menurut sudut pandang etika? Tujuan cloning reproduktif, yaitu penciptaan manusia baru. Maka cloning manusia dapat dikatakan tidak etis karena tentu saja hal itu melampaui kekuasaan Tuhan. Tujuan cloning dikatakan etis apabila digunakan untuk tujuan kesehatan atau tujuan klinik. Bagaimana cloning menurut sudut pandang medis? Riset klinis harus disesuaikan dengan prinsip moral dan ilmu pengetahuan. Riset klinis secara sah oleh ahli yang berkompeten dan di bawah pengawasan tenaga medis yang ahli di bidangnya. Setiap proyek riset klinis hendaknya didahului oleh suatu taksiran yang cermat terhadap bahaya. Dokter seharusnya memberikan perhatian khusus dalam menjalankan riset klinis. Bagaimana hukum cloning yang ada di Indonesia? Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992 terdapat ketentuan pasal-pasal tentang kehamilan di luar cara alami pada pasal 16. Kehamilan di luar alami dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir untuk membantu suami istri mendapat keturunan. Jika secara medis dapat membuktikan bahwa pasangan suami istri yang sah dan benar-benar tidak dapat memperoleh keturunan secara alami, pasangan suami istri tersebut dapat melakukan kehamilan di luar cara yang alami sebagai upaya terakhir melalui ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran. Upaya kehamilan di luar alami sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah. Ketentuan mengenai persyaratan dalam ayat 1 dan ayat 2 ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam peraturan ini adalah sperma harus berasal dari suami sah dari pemilik ovum. Hasil pembuahan tidak boleh ditanam dalam rahim wanita yang bukan pemilik ovum yang dibuahi tersebut. Yang dimaksud dengan keturunan adalah sperma dari suami. Pasal 82 ayat 2a yang berbunyi, melakukan upaya kehamilan di luar cara alami yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 10 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Setelah kita tahu bagaimana perspektif cloning dari berbagai macam pandangan, baik itu hukum, etika maupun agama, Anda bisa memikirkan kembali apa yang harus Anda lakukan apabila Anda berhubungan dengan kasus-kasus cloning, atau Anda menjadi konselor orang-orang yang ingin mendapatkan penjelasan tentang cloning. Terima kasih, Tuhan berkati.